Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Mulai hari ini saya akan mengupload video pembelajaran tentang kelas 6. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pada pembelajaran yang pertama. Silahkan simak baik-baik videonya agar bisa lebih dipahami lagi. Kan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Gambar ini terdapat hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, sekarang kalian bisa membuat 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, di sini ada contoh alternatif pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Kalian bisa memberikan pertanyaan ini kepada teman kalian untuk dijawab. Nah, di sini terdapat alternatif pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan. Nah, alternatif jawabannya seperti beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah: yang pertama, manusia dan hewan ini tidak memiliki lagi sumber makanan. Yang kedua, bumi akan menjadi gersang atau terlihat gersang karena tidak ada tumbuhan yang tumbuh lagi di bumi. Yang ketiga, jika tidak ada tumbuhan lagi, maka manusia dan hewan ini tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Maka dengan begitu bisa-bisa kehidupan ini akan berakhir. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Alternatif jawabannya seperti manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber makanan. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Nah, berikut ini adalah laporan pengamatan Edo. Di sini laporannya itu bagaimana jagung berkembang biak. Nah, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Nah, di Indonesia ini penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tumbuhan akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan.
Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia ini adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Edo ini sangat senang. Ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Bacalah dengan seksama, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Nah, diagramnya itu seperti ini. Nah, pada paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di paragraf kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan biji jagung. Paragraf ketiga, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Yang keempat, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Nah, paragraf yang terakhir yaitu paragraf kelima, supaya jagung terus tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Jadi ini adalah 5 ide pokok dari 5 paragraf dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kalian bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Nah, untuk mengetahuinya kita amati gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Nah, ini adalah gambar bunga lengkap dengan bagian-bagiannya. Ada mahkota, ada kepala sari, ada tangkai sari, ada kepala putik, tangkai putik, ada benang sari, ada bakal biji, kelopak, dan ada dasar bunga. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah sigot. Sigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain ada padi, mangga, durian, dan jambu.
Nah, sekarang kita mengamati lingkungan sekitar kita ya. Kalian bisa mengamati lingkungan sekitar kalian dan menemukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Nah, kalian bisa menggambarkan bagian-bagian bunga dan menuliskan cara penyerbukan pada kolom seperti ini. Nah, ini adalah contoh bunga matahari. Ada benang sari, ada putih, kelopak, mahkota, dan ada tangkai. Cara penyerbukan bunga matahari ini yaitu yang pertama, polinator mengambil nektar pada bunga matahari. Bunga matahari melekatkan polen atau serbuk sari pada kaki polinator. Polinator menuju bunga dari tumbuhan bunga matahari lainnya. Polen dari polinator menempel pada kepala putik dan pembuahan terjadi. Menurut kalian, apa manfaat perkembangbiakan generatif? Jadi di sini terdapat manfaat perkembangbiakan generatif. Yang pertama, yaitu mempunyai sistem akar yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, menghasilkan variasi-variasi baru. Yang ketiga, menghasilkan buah tanpa biji. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi jika tumbuhan tidak berkembang biak? Nah, jika tumbuhan tidak berkembang biak, maka tumbuhan akan cepat habis karena tidak ada calon-calon tumbuhan yang lainnya. Bunga yang indah bukan hanya bunga di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Sekarang kita perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Nah, bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Flor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam satu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik yang berasal dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Homan dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya.
Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah yang pertama 5 negara pendiri, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang ketiga, ada Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Ada Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut. Nah, kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN yang pertama itu ada Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh awak Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Yang kedua ada negara Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chavez, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligayno atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian Tining Kling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tining kling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kemudian ada Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tarian Apsara lahir
Pada 2000 tahun lalu, relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut kramak. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cah yang berarti tumisan. Kemudian ada Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Kemudian ada Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional ala Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menembak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingkling, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingkling. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Kemudian ada Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola tersebut dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pimai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau disebut dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Kemudian ada Singapura. Singapura memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sangsekerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Yang terakhir ada Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sangsekerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand.
Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan dingin. Thai iced tea ini adalah teh yang belakangan ini sangat viral di Indonesia. Nah, bagaimana dengan kehidupan budaya di Indonesia? Kalian bisa mencari tahu tentang budaya Indonesia dengan membaca buku yang ada pada perpustakaan. Nah, kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara ini berada di antara 3 perairan, yaitu yang pertama Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, kemudian ada Laut Cina Selatan di bagian utara, dan Samudra Pasifik di bagian timur. Wilayah Asia Tenggara ini terbagi menjadi 2 daratan, yaitu yang pertama, daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, ada daratan berbentuk gugusan pulau. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya. Sekarang kalian bisa memilih 2 negara ASEAN dan mencari tahu perbedaan serta persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut. Mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara, dan kondisi sosial budaya mereka. Kalian juga bisa menyebutkan nama bunga atau nama sebutan apabila ada, apa pemanfaatannya, dan tempat tumbuhnya. Nah, setelah itu kalian bisa menuliskan pemikiran kalian tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disediakan. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, kalian tentukan 2 negara yang akan kalian cari informasinya lebih dalam lagi. Nah, kemudian kalian bisa menuliskannya di kotak yang telah tersedia. Yang kedua, kalian bisa menuliskan masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Kemudian yang ketiga, di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Nah, di sini ada contohnya, negara Indonesia dan negara Singapura. Nah, di Indonesia pemanfaatan anggrek digunakan sebagai tanaman hias. Kemudian luas wilayahnya 1.905.000 km persegi. Kemudian bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi. Nah, di Indonesia itu berpotensi menjadi tempat wisata karena kekayaan budaya dan alamnya yang indah. Nah, kalau di negara Singapura, anggrek itu dimanfaatkan menjadi aromaterapi. Luas wilayah Singapura yaitu 719,1 km persegi. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa resmi di negara Singapura. Singapura juga sangat berpotensi menjadi tempat wisata karena modernisasi negaranya. Nah, kesamaan dari negara ini yaitu negara ini sama-sama negara tropis. Kemudian anggrek sebagai bunga khas pada negara ini. Kemudian negara ini keduanya berbentuk rep. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.